Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peradaban. Halo, apa kabar sobat sejarah? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum Profesi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi Sejarah Peradaban Islam, akan membahas tentang pabrik minyak Maxoil di Rangkas Bitung. Lebak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki kekayaan sejarah yang cukup banyak. Salah satu daerah yang memiliki banyak peninggalan sejarahnya adalah Rangkas Bitung. Kota ini memiliki banyak peninggalan yang menjadi cagar budaya. Di antaranya adalah Pendopo Lebak, Gedung Pemerintahan Lebak, Water Torrent, pabrik minyak Maxoil, dan masih banyak lagi. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sebuah pabrik pembuatan minyak pada tahun 1918 di Rangkas Bitung bernama N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Oliefabrik Maxolie. Maxolie adalah suatu perusahaan produksi minyak Belanda terbesar se-Asia pada masa itu. Bahan utama pembuatan minyak adalah kopra. Kopra-kopra ini didatangkan dari sejumlah perkebunan di beberapa daerah, di antaranya Sawarna, Cimarga, bahkan dari luar Banten, yaitu daerah Sumatera. Produksi kopra biasanya per hari sampai 1.500 karung dengan menghasilkan puluhan ribu liter minyak, bahkan lebih. Adapun hasil minyak dari pabrik Maxolie akan didistribusikan ke berbagai daerah, yaitu ke Jakarta, Jawa Barat, dan Surabaya. Sayangnya, kejayaan pabrik ini harus terhenti ketika terjadi kebakaran besar tahun 2005. Adapun dampak yang kemudian ditimbulkan dari kebakaran tersebut adalah pemberhentian produksi minyak, pengurangan karyawan, dan akhirnya pabrik pun ditutup. Dan saat ini ada beberapa bagian pabrik yang masih kokoh berdiri dan ada juga yang dialih fungsikan. Untuk selengkapnya, mari kita simak bagian-bagian pabrik Maxolie. Let's go! Gerbang masuk pabrik Maxolie dari sejak beroperasi sampai saat ini tidak mengalami perubahan apapun. Bahkan saat ini masih digunakan dengan fungsi yang sama. Rumah petinggi kolonial Belanda. Rumah ini diisi oleh petinggi-petinggi asal Belanda yang memiliki peran penting di pabrik Maxolie. Kami meyakini rumah ini sebagai rumah petinggi dari kolonial Belanda karena rumah ini memiliki arsitektur yang lebih megah ditimbang bangunan rumah dinas. Rumah ini berbentuk persegi panjang dengan dinding beton, cat polos, dan pintu jendela yang besar.
pada umumnya seperti bangunan kolonial Belanda. Sekarang, rumah ini beberapa ada yang tidak difungsikan dan tidak ditempati, ada juga yang dibangun pertokoan dan gedung Polri daerah Banten. Rumah untuk para karyawan. Pabrik McFarlane menyediakan rumah bagi para karyawan tetap. Bangunannya khas dengan jendela bersusun, pintu yang lebar dan tinggi, penghubung antar ruangan tanpa daun pintu dengan lengkungan yang khas. Setiap rumah diberikan nama kepala keluarga yang bekerja di pabrik, sebagai tanda pengisi rumah tersebut. Nama daerah yang dijadikan rumah karyawan pabrik adalah Kampung Kongseng. Kongseng sendiri berasal dari kata kungsi. Ya, betul. Tepatnya, rumah pengungsian khusus untuk pekerja pabrik. Ada 25 rumah yang Belanda bangun untuk para pekerja, tetapi hanya tersisa 22 rumah saja yang masih dihuni oleh keturunan para pekerja. Adapun data nama-nama bekas pekerja pabrik yang bertempat di Kampung Kongseng adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah gedung koperasi. Gedung koperasi merupakan tempat para karyawan mengambil upah dan difungsikan juga sebagai tempat pinjam-meminjam. Gedung koperasi ini memiliki arsitektur yang sama dengan gedung perkantoran. Sekarang, gedung ini dialihfungsikan sebagai pertokoan. Selanjutnya adalah gedung bengkel. Gedung bengkel berfungsi untuk menyimpan dan memperbaiki peralatan yang rusak. Pada masa kependudukan Jepang, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan senjata api, bahan-bahan pokok, dan emas. Bangunan ini memiliki corak arsitektur Indies Empire Style, dengan ciri-ciri atap seperti perisai dan terbuat dari seng yang bergelombang, dan pintu masuk yang bergaya Eropa. Sekarang, gedung ini tidak difungsikan kembali. Mirisnya, bekas gedung ini menjadi tempat pengumpulan sampah plastik. Selanjutnya adalah bagian gedung filter Kalmer. Bagian ini berfungsi sebagai tempat filter minyak. Bagian ini memiliki bentuk arsitektur yang sama seperti bagian gedung peralatan. Bagian ini sekarang tidak difungsikan lagi, hanya sisa tembok-temboknya saja. Selanjutnya adalah tempat penampungan minyak. Setelah minyak selesai difilter dari gedung filter Kalmer, maka minyak-minyak ini akan ditampung sebelum didistribusikan. Sekarang, tempat penampungan minyak ini hanya menjadi semak-semak belukar. Bagian tempat penggilingan. Bagian ini berfungsi untuk menggiling dan memeras kopra yang sudah selesai dijemur menjadi minyak. Setelah itu akan dibawa ke gedung filter Kalmer untuk tahap penyempurnaan. Sekarang, bagian ini menjadi semak belukar. Ruang ini berfungsi sebagai tempat utama energi listrik yang terhubung ke semua fasilitas pabrik minyak McFarlane. Ruang ini masih berdiri kokoh dan tidak terjadi kerusakan apapun, bahkan masih difungsikan sampai saat ini. Bagian musola. Bagian ini berfungsi sebagai tempat beribadah para karyawan. Tempat ini masih digunakan untuk sholat sampai saat ini. Bagian musola memiliki arsitektur berbentuk persegi empat dengan sedikit menonjol ke depan sebagai tempat khusus untuk imam. Memiliki cat berwarna putih polos sesuai dengan gaya kolonial Belanda, beratap genteng, dan memiliki kubah kecil dengan melancip ke atas. Tempat penjemuran kopra. Tempat penjemuran kopra berfungsi menjadi tempat penjemuran kopra yang didatangkan dari berbagai daerah. Di sebelah kiri dan kanan seluruhnya tempat penjemuran yang dipisahkan oleh rel kereta. Tempat penjemuran ini tanahnya dilapisi oleh coran yang memanjang sampai ke rumah dinas. Sekarang tempat ini menjadi semak belukar.
Mungkin bagi sebagian orang yang lalu lalang, bangunan bekas pabrik McSorley hanyalah sebuah bangunan yang usang dan kumuh. Tetapi, puluhan tahun pabrik telah beroperasi, memberikan kesempatan dan harapan bagi setiap manusia yang mencari penghidupan. Kopra yang terhampar luas di bawah sinar matahari, aroma minyak yang khas dan hiruk-pikuk para pekerja, kini hanya dalam bayangan dan ingatan. Maka, lewat tugas ini kami berikhtiar menuliskan setiap sejarah tentang betapa pabrik McSorley pernah menjadi pabrik terbesar di Asia Tenggara. Setiap lintasan waktu yang terlewati meninggalkan cerita dan hikmah, sebab mustahil Tuhan menggariskan hal yang sia-sia. Maka dari itu, jangan pernah lupakan sejarah. Kami, kelompok 10, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Sobat Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.